Berjumpa lagi kita di ibadah online sekolah minggu. Iya benar. Apa kabarnya nih semua? Iya, pasti semuanya baik-baik Kak Kristi, Iya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua. Iya pasti. Siapa nih yang sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Ayo semuanya Angkat tangan. Ya. Wah, semuanya udah siap ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu dulu ya. Kita nyanyi lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Mari semuanya kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian ini Tuhan, kami mau mencintai Engkau ya Bapa. Kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami pada hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau, boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, juga menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami setelah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Kristi, tunggu dulu, itu bukannya lagunya yang cepet tuh, yang sukacita, girang-girang. Kok lagunya jadi lambat? Nanti adik-adik di rumah Jadi nggak juga semangat jadi ya? nggak semangat, iya, nggak bersukacita. Harusnya kayak gimana? Nah, kita nyanyi adik-adik ya. Harusnya tuh lagunya yang cepet ya adik-adik. Adik-adik ingat kan semangat semuanya ya? Oke. Kita nyanyi lagu lagi ya, ulang ya. Janganlah
berbuat baik tapi sedih. Iya, karena berbuat baik kita akan menuai yang baik juga adik-adik. Nah, kita lanjut lagi adik-adik. Siapa di sini yang punya idola adik-adik? Kak Kristi punya idola nggak? Ada dong. Ada. Iya pasti dong. Siapa ya idola kita ya? Yang pastinya siapa? Yang paling penting siapa ya? Kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi itu ya. Yesuslah yang menjadi idolaku. Yesuslah yang menjadi idolaku kini, bukan yang ada di dunia. Yesuslah yang menjadi idolaku kini, bukan yang ada di dunia. Bukan karena kuat gagahku kau memilih aku, bukan karena aku hebat dan tangguh, bukan karena kuat gagahku kau memilih aku, karena kau Tuhan, kaulah idolaku. Sekali lagi ya, angkat pujian. Yesuslah yang menjadi idolaku kini, bukan yang ada di dunia. Yesuslah yang menjadi idolaku kini, bukan yang ada di dunia. Bukan karena kuat gagahku kau memilih aku, bukan karena aku hebat dan tangguh, bukan karena kuat gagahku kau memilih aku, karena kau Tuhan, kaulah idolaku. Puji Tuhan. Sekarang kita udah memuji Tuhan. Sekarang waktu kita ngapain ya Kak Kristi ya? Tentunya kita rindu mendengarkan firman Oh Tuhan ya. iya adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang semuanya kita siapkan ya kita hati siapkan. kita supaya kita firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kita, boleh menjadi kerinduan kita buat kita melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Benar. Semuanya lipat tangannya, tutup mata kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang kami nyanyikan boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, agar firman yang Tuhan yang nanti disampaikan boleh kami dengar, dan firman itu boleh kami simpan sehingga bertumbuh di dalam hati kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat-sehat ya? Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan dan nyanyi-nyanyi kan? Ya, sekarang duduk yang manis, mau mendengarkan cerita ya dari firman Tuhan. Hari ini saya mau menceritakan tentang seorang wanita yang setia. Setia tuh apa ya? Ya, dengerin ceritanya supaya bisa mengerti. Wanita ini namanya Ruth. R-U-T, Ruth ya. Gampang kan ingetnya, namanya Ruth. Kenapa dia dibilang setia? Gini ceritanya. Ruth ini adalah orang Moab. Ya, dia orang Moab. Tapi dia punya suami orang Bethlehem. Itu kotanya jauh. Bahkan beda bangsa lagi. Kok bisa ketemu ya? Gini ceritanya. Suatu hari di tempat mertuanya Ruth di Bethlehem terjadi kelaparan besar. Itu sebabnya Ibu Naomi dengan keluarganya, ada Bapak Elimelek dan 2 anak laki-laki, Maklon dan Kilion, pergi ke Moab. Nah, di sana mereka tinggal. Lama, nggak sebentar, sampai akhirnya salah satu dari anaknya Ibu Naomi menjadi, iya benar, jadi suaminya Ruth. Itu makanya mereka akhirnya bisa ketemu ya, walaupun yang satu orang Moab, satunya orang Bethlehem ya. Oke, nah maka Ibu Naomi punya menantu yang namanya Ruth, ya kan? Ruth jadi menantu dari Ibu Naomi. Ada lagi satu lagi adalah Orpa. Nah, tinggal lama di Moab, menetap di Moab sampai anak-anak dari Ibu Naomi di situ menikah dengan orang Moab. Tapi satu kali terjadi hal yang menyedihkan. Suami dari Ibu Naomi meninggal dunia. Siapa tadi namanya? Iya betul, Bapak Elimelek meninggal dunia. Sedih sekali Ibu Naomi. Dan lebih sedihnya lagi, gak lama kemudian kedua anak laki-lakinya juga, Maklon dan Kilion, meninggal dunia juga. Wah, sedih banget ya. Sekarang Ibu Naomi yang tadinya datang ke Moab dengan kedua anaknya, tinggal sendiri. Ada sih 2 menantunya. Tapi pikir-pikir, lalu Ibu Naomi berpikir-pikir, kalau begitu aku pulang kembali ke negeriku, kembali ke Bethlehem. Karena dia dengar-dengar juga di sana udah keadaannya sudah baik. Sudah gak seperti dulu waktu dia harus terpaksa meninggalkan kotanya Bethlehem itu. Nah, maka dia panggil kedua anak menantunya. Siapa tadi? Ruth dan Orpa. Dia bilang begini, saya mau kembali ke kampung halaman saya mau pulang, kan saya udah gak punya siapa-siapa di sini. Terus kedua anak menantu ini bilang, saya ikut, kami ikut. Oh,
Akhirnya mereka berkemas-kemas ya, berkemas-kemas, bersiap-siap mau kembali pulang ke kampung halaman Ibu Naomi di Bethlehem. Udah siap semuanya, sebelum berangkat Ibu Naomi bilang lagi sama kedua menantunya, sini kalian itu sebaiknya kembali saja ke rumah orang tua kalian, ke tempat kaum keluarga kalian. Kalian kan mau ikut saya ke tempat yang asing. Saya nggak punya apa-apa, tidak ada lagi anak laki-laki. Kalaupun misalnya saya menikah lagi, ya seandainya pun saya punya anak lagi, masa iya kamu mau nungguin? Kan nggak mungkin. Lebih baik kalian kembali ke rumah keluarga kalian. Akhirnya dengan sedih, salah satu dari kedua menantu Ibu Naomi pulang ke rumahnya. Siapa namanya? Ada yang tahu tuh. Iya, yang namanya Orpa. Terus Ibu Naomi bilang, tuh kamu lihat, saudara perempuanmu itu sudah kembali ke rumahnya. Kamu gak mau ikut? Ibu Naomi ngomong gitu kepada Ruth. Ya, kamu gak mau ikut? Ruth bilang gini, aduh jangan dong, jangan paksa saya. Sambil sedih dia, karena dia merasa dia ingin menemani, dia ingin ikut ke tempatnya Ibu Naomi. Walaupun kampung halamannya Ibu Naomi belum pernah Ruth pergi, merupakan satu tempat yang asing. Tetapi Ruth merasa dia mau ikut. Pokoknya dia udah bertekad bulat mau ikut. Jadi ketika Ibu Naomi memaksa dia, ayo kamu pulang aja, Ruth malah sedih. Malah dia bilang gini, aduh aku mau pergi. Pokoknya kemana ibu pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam juga di situ. Tuhanmu adalah Tuhanku juga, katanya. Ruth melihat si Ruth begitu, nggak bisa digoyang-goyang lagi. Pokoknya dia udah mantap, dia mau ikut Ibu Naomi. Akhirnya Ruth ikut dengan Ibu Naomi. Pergi ke kampung halamannya Ibu Naomi. Wah, ketika sampai di Bethlehem, orang-orang lihat, wah siapa itu? Siapa itu? Ada dua perempuan datang. Kayaknya yang satu Naomi, yang satu siapa tuh? Wah, semua orang memperhatikan kedua wanita ini. Akhirnya mereka tahu, oh iya benar, ini Ibu Naomi. Kata Ibu Naomi, jangan panggil aku Naomi, panggil aja aku Mara. Sebab aku mengalami hal-hal yang menyedihkan, kata dia gitu. Singkat cerita, akhirnya Ibu Naomi dan Ruth tinggal di Bethlehem. Menetap di Bethlehem. Enggak pulang-pulang lagi, tinggal terus di situ. Ya, karena yang namanya orang itu hidup itu harus makan, harus minum ya. Nggak mungkin kan diem-diem aja. Akhirnya Ibu Naomi bilang sama Ruth, kamu pergi ke ladang. Coba kamu lihat-lihat, mungkin ada yang bisa kamu lakukan di sana. Ya, Ruth ini anaknya, orangnya rajin, orangnya baik. Maka Ruth pergi. Dia pergi sampai dia ke satu tempat. Di situ ada ladang, orang sedang panen, sedang memanen hasil gandumnya. Ruth lihat di situ orang sedang bekerja. Lalu Ruth ambil yang jatuh-jatuh. Jadi kalau orang lagi panen gitu kan suka ada yang jatuh-jatuh, berkas-berkasnya. Itu yang diambil sama Ruth. Ruth mendapatkan yang jatuh-jatuh. Yang punya kebun ladang itu lihat, siapa ya itu? Kayaknya bukan pekerja di sini, tapi rajin banget ya. Rajin.
dari pagi sampai sore pungut-pungutin berkas-berkas. Akhirnya yang punya tuan yang punya ladang itu malah bilang sama pekerjanya, kamu tahu orang itu? Iya tahu tuan, iya rajin banget dari pagi. Oh kalau gitu udah kasih aja dia, malah dijatuh-jatuhinnya tambah banyak. Wah jadi Ruth dapat banyak. Ketika pulang sore hari dia bawa banyak sekali. Ibu Naomi sampai senang banget, wah ini anakku ini rajin banget nih, dia bisa dapat banyak gandumnya. Ibu Naomi nanya, kamu dapat dari mana? Lalu Ruth ceritakan apa yang dia alami hari itu. Bahkan hari itu dia diajak makan sama yang punya ladang. Dibilang, kamu udah ikut makan saja di sini, gak apa-apa. Kamu kalau mau istirahat bareng sama pekerja-pekerja saya yang perempuan-perempuan. Wah senang sekali ya. Karena dia rajin, dia mendapatkan banyak. Wah senang banget. Itu sebabnya dia tadi saya bilang sebagai Ruth ini sebagai apa? Iya, sebagai orang yang setia, yang baik. Bayangkan, dia ikut dengan Ibu Naomi. Bukan ibunya loh, ibu mertuanya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampungnya. Dia pergi bersama dengan Ibu Naomi. Tapi dia bukan cuma sekedar ikut-ikut. Dia benar-benar rajin, dia membantu. Dan tahu nggak? Karena dia rajin, apa tadi? Dia mendapatkan hasil yang banyak. Dia mendapat belas kasihan dari yang punya ladang, yang punya ladang gandum itu. Bahkan karena Ruth ini terkenal sebagai orang yang baik, orang yang rajin, bahkan orang yang setia. Yang punya ladang juga jadi sayang sama dia. Iya, bayangkan dia mau tinggal bersama Ibu Naomi yang bukan ibunya, ikut menjaga Ibu Naomi sampai ke kampung halamannya yang dia belum pernah datang. Lalu di sana juga dia membantu, dia bekerja. Maka tuan yang punya ladang itu pun jatuh kasihan sama dia. Bahkan akhirnya Ibu Ruth ini menjadi istrinya dari yang punya ladang tadi itu. Nah, semua itu bisa terjadi karena apa? Karena Ibu Ruth ini orang yang setia, setia sama ibu mertuanya, rajin, baik, dan semuanya itu dilihat. Walaupun mungkin kelihatannya beberapa orang menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa aja ya, apa istimewanya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Ibu Ruth itu mendapatkan perhatian dari tuan yang punya ladang itu. Sampai akhirnya Ruth juga mendapatkan belas kasihan dan pertolongan. Bukan hanya pertolongan dikasih pekerjaan, dikasih gandum yang lebih banyak. Tetapi dia juga menjadi keluarga, bahkan menjadi istri dari tuan yang punya kebun itu. Nah, dari sini kita belajar apa? Bahwa kalau orang itu setia, orang itu rajin, memiliki pendirian yang teguh, ya, dia akan diberkati. Lambat atau lekas, tidak mungkin tidak, pasti akan diberkati. Ya, sama seperti di dalam ayat Alkitab 2 Samuel 22 ayat 26, Tuhan juga bilang begini, ayatnya bunyinya begini, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Nah, jadi kita mau ya seperti Ruth ya, orang yang setia, orang yang berlaku tidak bercela, pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan juga pasti akan berlaku setia kepada kita. Tuhan juga pasti akan memperhatikan kita. Dan kita akan diberkati. Puji Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Oh, pada angkat tangan tuh semua. Puji Tuhan. Yang mau diberkati, yuk kita berdoa.
sama-sama ya, supaya kita memiliki hati seperti Rut, hati yang setia, hati yang mau selalu taat dan melayani. Puji Tuhan. Yuk, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau memperhatikan setiap apa yang kami kerjakan. Kesetiaan kami, tindakan kami yang tidak bercela, Engkau memperhatikannya dan Engkau pasti akan memberkati. Beri kepada kami kekuatan, kemampuan untuk tetap setia dan berlaku tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, kami mau taruh di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.